Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menerangkan adalah menerapkan penggunaan alat pemadam api ringan APAR. Pastikan keadaan selamat dan sehat setiap saat. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang ditimbulkan oleh adanya nyala api yang tidak terkendali. Mencegah terjadi kebakaran merupakan pilihan utama dalam teknologi penanggulangan kebakaran. Keputusan Menteri Nomor 186/Men tahun 1999 adalah pengendalian setiap bentuk energi, penyediaan sarana deteksi, alarm, memadamkan kebakaran, dan sarana evakuasi. Pengendalian penyebaran asap, panas, dan gas. Pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala. Memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 orang, tenaga kerja, dan atau tempat yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat. Dari segi strategi ada dua cara. Yang pertama yaitu teknik pemadam kebakaran. Teknik pemadam kebakaran yaitu kemampuan mempergunakan alat dan perlengkapan pemadam kebakaran dengan sebaik-baiknya. Sedangkan taktik pemadam kebakaran adalah kemampuan menganalisis situasi sehingga dapat melakukan tindakan dengan cepat dan tepat tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar. Adapun penyebab-penyebab kebakaran ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor kelalaian. Kelalaian merupakan penyebab kebakaran terbanyak. Contoh dari kelalaian misalnya lupa mematikan kompor, merokok di tempat yang tidak semestinya, menempatkan bahan bakar tidak pada tempatnya, mengganti alat pengaman dengan spesifikasi yang tidak tepat dan lain sebagainya. Yang kedua, kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan tentang pencegahan kebakaran merupakan salah satu penyebab kebakaran yang tidak boleh diabaikan. Contoh, dari kekurangan pengetahuan itu misalnya, tidak mengerti akan jenis bahan bakar yang mudah menyala, tidak mengerti tanda-tanda bahaya kebakaran, tidak mengerti proses terjadinya api, dan lain sebagainya. Yang ketiga, peristiwa alam. Peristiwa alam dapat menjadi penyebab kebakaran. Contoh, gunung meletus, gempa bumi, petir, panas matahari, dan lain sebagainya. Yang keempat, penyalaan sendiri. Api bisa terbentuk bila tiga unsur api, yaitu bahan bakar, oksigen, udara, dan panas bertemu dan menyebabkan reaksi rantai pembakaran. Contoh, kebakaran di hutan yang disebabkan oleh panas matahari yang menimpa bahan bakar kering di hutan. Yang kelima, kesengajaan. Kebakaran bisa juga disebabkan oleh kesengajaan, misalnya karena unsur sabotase, penghilangan jejak, mengharap pengganti dari asuransi, dan lain sebagainya. Klasifikasi kebakaran menurut sumber apinya. Yang pertama, menentukan media pemadaman efektif menurut sumber api kebakaran. Menentukan aman tidaknya jenis media pemadam tertentu untuk memadamkan kelas kebakaran tertentu berdasarkan sumber api kebakaran.
Klasifikasi kebakaran di Indonesia. Kelas A. Kebakaran yang terjadi pada benda padat bukan logam. Contoh, kayu, kertas, kain, karet, dan lain sebagainya. Kelas B. Kebakaran yang terjadi pada benda cair dan gas. Contoh, bensin, solar, minyak tanah, LPG, LNG, dan lain sebagainya. Kelas C. Kebakaran yang terjadi pada peralatan listrik yang masih bertegangan. Kelas D. Kebakaran yang terjadi pada logam, magnesium, zirkonium, titanium, dan lain sebagainya. Dalam kebakaran kita harus bisa menentukan media pemadaman api yang tepat. Yang pertama, media pemadam api ada beberapa jenis. Yang pertama, apar jenis air. Adalah tabung apar yang diisi air tawar sebanyak kapasitas tabung, kemudian diberi pendorong N2 atau cartridge atau dengan pompa secara manual. Kemampuan pemadam apar isi air untuk api kelas A. Sifatnya mendinginkan, mempunyai daya serap panas yang besar, air beratnya relatif stabil, mudah disimpan dan mudah didapat. Yang kedua, apar isi powder. Adalah abung apar yang diisi powder, kemudian ditekan N2 atau cartridge. Powder kimia reguler adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran kelas B dan C. Powder kimia multipurpose adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran kelas A, B, dan C. Powder kimia spesial dry powder adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran khusus kelas D. Apar isi CO2. CO2 dipakai untuk memadamkan kebakaran karena mempunyai keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, mudah menyebar ke seluruh area kebakaran. Yang kedua, tidak menghantarkan listrik. Yang ketiga, tidak meninggalkan residu. Yang keempat, beras jenis CO2 1,5 kali berat udara. Yang kelima, efektif untuk kebakaran kelas B dan C. Yang selanjutnya adalah apar isi busa atau foam. Adalah tabung apar berisi larutan kimia yang diberi tekanan N2 atau sistem pencampuran dua kimia yang membentuk gelembung-gelembung busa di dalamnya bermuatan CO2 sebagai pendorong. Kemampuan pemadaman kelas api A dan B. Foam menutup benda dan mendinginkan. Selanjutnya, apar media busa. Menurut cara terbentuknya, busa kimia, busa yang terjadi karena bercampurnya aluminium fosfat dengan sodium bikarbonat. Busa mekanik, busa yang terjadi karena ada proses mekanis, yaitu berupa campuran dari liquid foam dengan air dan udara. Yang selanjutnya adalah apar media halon, atau biasanya orang menyebut gas halon. Halon mempunyai kelebihan sebagai berikut: tidak meninggalkan residu. Berat jenis halon 5 kali berat udara.
tidak menghantarkan listrik, dapat memadamkan kebakaran kelas B dan C, tapi gas halon mempunyai beberapa dampak yang kurang bagus untuk kesehatan manusia. Yang pertama, bahaya kanker kulit, menurunnya sistem daya tahan tubuh, menyebabkan katarak, terganggunya panen pertanian, dan merusak lapisan ozon. Pemasangan dan penempatan APAR. Alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang tepat dan gampang dijangkau oleh penghuni. Yang pertama, pada posisi yang mudah dilihat, dicapai, diambil, dan dilengkapi dengan tanda pemasangan. Selanjutnya, sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran benda yang dilindungi di lingkungan tersebut. Harus menggantung pada dinding atau dalam lemari kaca. Ketinggian 15-120 cm dari lantai. Pada suhu antara 40 derajat Celcius sampai dengan 49 derajat Celcius. Persyaratan teknis APAR. Tabung harus dalam keadaan baik, tidak berkarat. Etiket harus dapat dibaca dan dimengerti dengan jelas. Segel harus keadaan utuh. Selang harus tahan tekanan tinggi dan dalam keadaan baik. Tutup harus dalam keadaan baik dan terpasang dengan erat. Untuk strong pressure, tekanan tidak boleh kurang dari batas yang telah ditentukan antara 13 sampai dengan 15 bar. Untuk tipe cartridge tidak ada kebocoran pada membran tabung gas. Belum lewat masa efektifnya. Alat pemadam api ringan. Menurut Peraturan Menaker Nomor 4 Men tahun 1980 harus siap pakai pada waktunya. Jenis dan ukurannya sesuai, mudah dilihat dan mudah diambil, kondisi baik, setiap orang dapat mengoperasikan dengan benar, tidak membahayakan dirinya. Cara pengoperasian APAR. Tarik atau lepas pengunci tuas APAR atau tabung pemadam. Arahkan selang ke titik pusat api. Tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR. Sapukan secara merata sampai api padam. Perhatikan arah angin supaya media pemadam benar-benar efektif mengarah ke pusat api. Perhatikan sumber kebakaran dan gunakan jenis APAR yang sesuai dengan klasifikasi sumber kebakaran. Contoh pengoperasian APAR dapat dilihat pada gambar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.